Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa sekalian, mahasiswa jurusan HKI yang mengambil mata kuliah Fikih Munakahat 1. Sebelumnya saya minta maaf karena kebetulan hari Kamis ini saya ada satu kegiatan sehingga saya tidak bisa melaksanakan perkuliahan secara langsung melalui Zoom meeting ya. Akhirnya sebagai alternatif saya buatkan video ini. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Oke, baik. Saya persingkat saja. Untuk kali ini kita telah masuk ke pertemuan ke-9 ya. Pertemuan ke-9 yaitu materi ke-7, syarat-syarat pernikahan. Oke, baik. Saya tampilkan dulu ya RPS-nya. Oke, sebentar. Ini RPS-nya. Nah, ini dia ya. Sudah terlihat ya. Nah, di sini sebagaimana ada di matrik, kita lihat di matrik pertemuan ke-9. Nah, ini dia ya. Materinya adalah syarat-syarat pernikahan. Sedangkan bahan kajiannya itu ada 4. Yaitu yang pertama syurutul inqad, kedua syurutus sihah, ketiga syurutul nafar, dan yang keempat syurutul luzum. Ada 4. Nah, perlu kalian ketahui untuk pertemuan ke-9 kali ini saya sengaja tidak menyampaikan materi ya. Tidak menyampaikan materi. Tetapi perkuliahan pertemuan ke-9 ini saya desain untuk kalian sebagai mahasiswa itu yang menjadi sumber pembelajaran. Maka dari itu kita lihat di pengalaman belajar nanti di bagian keempat itu ada penugasan. Ya, ini dia ya, ada penugasan. Nah, sehingga nanti materi pembelajaran kita itu lebih banyak pada penugasan. Oke. Nah, apa penugasannya kita lihat di halaman 11. Ya. Di halaman 11 dari RPS ini. Oke. Kita lihat ya. Nah, ini dia. Nah, ini ya, saya sudah jelaskan tugasnya apa. Nah, tugas kelima bentuknya adalah Anda diminta untuk membuat video presentasi. Jadi nanti kalian saya tugaskan untuk membuat video dengan tema ini dia, syarat-syarat pernikahan. Dan peran saya di sini adalah saya sudah siapkan materinya. PowerPoint-nya sudah saya siapkan. Sudah saya sediakan, nanti silakan kalian pelajari. Kalian baca, kalian unduh, dan kalian tampilkan nanti di saat Anda membuat video. Nah, kemudian nanti kalian jelaskan isi dari PowerPoint itu dengan pemahaman yang memadai. Artinya, kalian harus kuasai dulu materinya. Kalian jangan hanya sekedar membaca ketika membuat video itu. Dibaca saja, tidak ada penjelasan. Nah, itu yang saya tidak inginkan. Saya inginkan, yang saya harapkan kalian jelaskan apa maksudnya itu.
Apa pengertian itu? Istilah ini apa arahnya? Apa penjelasannya? Gitu ya. Apa tujuan dari kalimat itu? Jadi harus ada penjelasannya. Itu ya. Nah, untuk lebih memudahkan kalian memahami bagaimana cara membuat video, bagaimana konten dari video itu, nah saya kasih contoh. Saya contohkan satu video yang sudah pernah dibuat oleh kakak kelas kalian tahun lalu, yang sekarang sudah semester 5, bisa kalian jadikan contoh. Oke, saya tampilkan ya. Oke, sebentar, saya tampilkan dulu supaya jelas. Oke, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang syarat-syarat pernikahan. Baik, langsung saja kita simak video berikut ini. Syarat-syarat pernikahan. Apa sih pengertian syarat itu? Pengertian syarat yaitu huwa ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'in wa yakunu kharijan an haqiqatihi, yaitu sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan tetapi tidak termasuk ke dalam bagian perbuatan tersebut. Macam-macam syarat nikah, yaitu yang pertama syurutus sihati, yang kedua syurutul in'iqadi, yang ketiga syurutun nafadhi, dan yang keempat yaitu syurutul luzumi. Dalam macam-macam syarat nikah, kita akan bahas yang pertama yaitu syurutul in'iqadi, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu rukun-rukun akad atau di dalam asasnya. Apabila tidak dipenuhi salah satunya, dapat mengakibatkan akadnya batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syurutul in'iqadi yaitu syarat sigat akad. Yang pertama, ucapan ijab qabul terjadi dalam satu majelis. Jika berbeda majelis itu akadnya batal. Yang kedua, kesesuaian antara ijab dan qabul dalam ucapan maupun maksudnya. Dan yang ketiga yaitu ucapan yang tuntas atau tidak digantungkan ke masa depan. Syarat nikah yang selanjutnya yaitu syurutus sihati, yaitu syarat sahnya nikah, suatu akad nikah sebagaimana kelaziman yang berlaku. Yang pertama yaitu wali yang menikahkan tidak hilang kecakapan hukumnya, seperti karena gila atau kurang waras pikirannya. Yang kedua, antara suami dan istri memenuhi unsur kafah. Unsur kafah ini yaitu unsur kesetaraan atau melihat derajat seorang suami di hadapan istri. Seperti contoh, seorang laki-laki yang biasa-biasa saja menikahi seorang anak raja yang mungkin gaya hidupnya tinggi. Nah, ini kan namanya tidak kafah atau tidak setara. Yang ketiga, apabila tidak kafah, maka disyaratkan maharnya harus mahar mithil atau mahar yang belum disebutkan atau belum disepakati sebelumnya. Yang keempat yaitu suaminya tidak memiliki cacat seperti kelamin yang dikebiri dan impoten, sementara istri tidak mengikhlaskannya. Ini sangat penting karena dapat memenuhi kebutuhan seorang istri, kebutuhan syahwatnya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi itu ya contoh dari video presentasi yang pernah dibuat oleh mahasiswa kakak kelas kalian tahun lalu. Jadi seperti itu ya caranya. Oke, ada 3 hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan tugas ini. Yang pertama ya, perhatikan. Kuasai modul dulu, kuasai, pahami dulu. Kira-kira bagaimana modul itu bisa dipelajari dulu dengan baik. Nanti setelah saya kirimkan di Google Classroom, maka kalian wajib pelajari dulu. Kira-kira maksudnya ini apa? Kira-kira pengertian ini bagaimana? Apakah kalian paham atau tidak? Kalau kalian paham, ya sudah. Tapi kalau kalian tidak paham, itu yang jadi pertanyaan. Kalian harus pahami dulu, kira-kira apa maksud ini. Misalnya kayak kafa'ah itu ya bagaimana kafa'ah? Kan kemarin sudah ya kafa'ah itu. Nah, harus dijelaskan dulu. Kemudian apa itu istilah mahar, misir itu bagaimana? Harus dijelaskan. Pokoknya semua istilah atau pengertian atau deskripsi tentang sesuatu yang tidak Anda pahami itu dijelaskan dulu. Jangan cuma baca ya. Karena tahun lalu itu banyak mahasiswa yang hanya sekedar mengandalkan membaca saja, tidak paham kira-kira maksudnya itu apa. Nah, saya harapkan di kesempatan kali ini kalian pahami betul itu maksudnya bagaimana. Nah, saran saya kalau kalian ingin cari tahu pengertiannya lebih lanjut, bisa kalian buka kitab Wabah Zuhaili, filenya dibuka. Atau bisa kalian cari di Google, itu pengertiannya bagaimana. Atau mungkin kalian bisa buka buku-buku lain ya, buku-buku munakahat, buku-buku perkawinan. Bisa kalian lihat di situ. Itu yang pertama, jadi kuasai dulu modul saya. Nah, yang kedua, siapkan media tugas video. Media recordingnya bagaimana? Media perekamannya bagaimana? Tadi di video tadi itu kelihatan dia cukup baik dalam mengedit video dia. Cukup baik ya. Walaupun kadang suaranya masih berisik. Nah, saran saya usahakan videonya itu diambil di tempat yang tenang, tempat yang tidak ada keramaian, tidak ada kegaduhan, tidak ada hal-hal yang mengganggu, noise gitu ya. Supaya suara kalian bisa terdengar dengan baik. Itu saran saya. Nah, dan yang kalau misalnya kalian tidak bisa mengedit video, saran saya pakai Zoom, pakai aplikasi Zoom Meeting. Di situ kan bisa merekam dan sekaligus bisa menayangkan apa itu tadi PowerPoint saya, modul saya, gitu ya. Dan saran saya jangan pakai HP, karena HP itu bisa kecil gambarnya. Saya tidak bisa melihat itu. Disarankan kalau pakai Zoom Meeting gunakanlah laptop, ya, laptop bukan HP, ya. Kalau udah punya laptop Pak, gimana Pak? Nah, pinjam temannya, pinjam saudaranya, pinjam bapaknya kalau punya, atau pinjam yang bisa bantu kamu gitu loh. Ini durasinya panjang, 1 minggu. Jadi masih banyak kesempatan waktu untuk cari tahu. Nah, dan yang ketiga adalah tampilkan diri kalian dengan baik. Artinya ya macak dulu lah kata orang Jawa. Dipoles dulu wajah kalian, muka kalian. Karena video itu kan harus menampilkan wajah kalian. Ingat ya, jangan hanya sekedar PowerPoint-nya saja yang ditampilkan, wajahnya tidak ada. Nah, sebaiknya tampilkan juga semuanya. Kekurangannya video tadi itu yang jadi contoh itu, dia tidak menampilkan video dia secara utuh, hanya tayangan saja. Sebaiknya kalau kalian mengedit, usahakan wajah kamu, wajah kalian itu tampil di dalam video. Tadi itu cuma sekilas di awal dan di akhir. Nah, saran saya sebagai sepanjang presentasi video kalian tetap tampil. Dan karena video kalian yang tampil, maka kalian harus rapi.
kalian harus ganteng, kalian harus cantik. Jangan asal-asalan berpenampilan, baru bangun langsung pasang video. Nah, jangan. Jadi usahakan kelihatan rapi. Gitu ya. Nah, itulah 3 hal yang perlu saya ingatkan kepada kalian pada saat proses merekam video sebagai tugas kelima ini. Nah, selanjutnya saya beritahukan juga bahwa untuk batas pengumpulannya itu adalah sampai hari Kamis minggu depan tanggal 11 November. Ingat, minggu depan hari Kamis tanggal 11 November. Jam berapa? Jam 9.00. Jam 9.00. Nah, itu dia ya tugas untuk mengumpulkan. Batas akhir pengumpulan tugas video. Oke, baik. Saya kira cukup pertemuan kita pada hari ini dan selanjutnya saya akan segera kirimkan modul saya tadi dan juga postingan tugas. Karena postingan tugas ini akan menjadi media ketika kalian nanti mengumpulkan tugas. Baik, saya kira cukup penyampaian saya dan perkuliahan kita pada hari ini. Mohon maaf sekali lagi karena saya ada kegiatan sehingga saya hanya bisa mengirimkan video ini. Dan mari kita akhiri bersama-sama perkuliahan kita pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.